Udara di jalur setapak hutan ini tebal, dipenuhi aroma lembab, tanah basah dan lumut. Setiap langkah terasa seperti memasuki lorong waktu, menjauh dari hiruk-pikuk peradaban. Tujuanku, Abang si Petualang, adalah menuju hutan tropis ini yang jarang terjamah dan mencari tentang pisang liar, pisang kuno, nenek moyang, pisang modern. Bukan pohon pisang di tengah hutan, guys. Dan sepertinya ini awal mulanya pohon pisang ditemukan itu ke daerah-daerah tempat biasa ya guys ya. Ini ciri-cirinya pohonnya panjang-panjang kayak gini daunnya guys, dan tinggi-tinggi. Kita menemukan ada istilah di kita itu jantung pohon pisang ya guys ya. Mau ditebang? Apa kita tebang aja? Itu tuh lihat. Ini karena nggak keurus, apa kita budidayakan aja guys? Kayaknya harus ada perawatan, jadi kita harus urus dari bibit-bibitnya ya guys ya. Coba tebang aja itu satu, bisa nggak? Itu karena ini di hutan, apa boleh apa nggak ini? Ini boleh guys. Bismillah dulu. Ini jenis apa ini? Yang besar, Yang besar, yang udah berbuah itu. yang udah berubah yang ini ya guys ya. Bismillah dulu. Pada zaman dahulu ya guys ya, biasanya orang mencari makanan itu ke hutan. Jadi sebelum adanya pembudidayaan, dulu orang-orang zaman dahulu dia datang ke hutan untuk mencari sumber makanan. Yang ada di hutan apa aja dia bisa olah. Tapi karena seiring perkembangan zaman, dia mengolah sendiri, membudidayakan, sehingga proses dan bentuknya itu bisa diperbesar, diperbagus. Dan untuk yang seperti di hutan, kita ada contohnya ya guys ya. Yuk kita terus guys. Ini pisang liar ya? Pisang liar guys. Tapi kok diam aja nggak liar? Ah, karena udah ditebang guys. Yang liar-liar itu. Hati-hati bang. Nah, contohnya ini yang udah ditebang ya guys ya. Ini langsung dari pokoknya. Nah, ini adalah pohon pisang liar yang berbeda dari pohon-pohon budidaya yang ada di sekitar rumah kita, seperti pisang kapendis, pisang raja, pisang kepok, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengetahui seperti apa perbedaannya, kita akan memangkas atau menebang satu pohon pisang liar yang tumbuh di sini, dan bisa kawan-kawan lihat bagaimana Abang memperlihatkan seperti apa sih pisang liar yang ada di sini. Masak nggak ini? Kayaknya jenis ini bisa dimasak ya guys ya, karena dari jantungnya cukup bagus. Tuh, kalau orang zaman dahulu tinggal dikasih bumbu, dibakar, langsung dibuat santapannya guys ya. Dan di kampung-kampung pun sekarang masih suka memasaknya, namanya jantung pisang. Dan ini yang masih muda ya guys ya, dan bisa disantap. Contoh pisangnya seperti ini guys. Jadi dia kecil-kecil dan berbulu guys ya. Ternyata pisang liar yang ada di sini adalah ciri-cirinya itu bentuknya kecil ya, seperti jempol tangan kita. Kemudian di dalamnya ada biji yang berbeda tentunya dengan kebanyakan pisang yang dibudidayakan oleh para petani dan yang biasa kita konsumsi. Ini adalah nenek moyang pisang-pisang yang ada di sekitar kita. Hati-hati bang, kalau getahnya gatal jangan, enggak gatal. Ini bener-bener hutan ya. Ya. Tuh ada bijinya. Bener banget ini pisang hutan. Ada bijinya ya guys ya. Bener-bener.
Berarti ini bisa buat penelitian, guys. Jadi awal mula pisang itu sebelum dibudidayakan seperti ini ya. Seperti ini ya guys ya. Tahan, mau dicium. Tahan. Benar-benar asli pisang hutan ini, guys. Rasanya gimana kira-kira kalau misalnya udah matang? Sama aja manis guys. Cuman ada sedikit keset lah muncul di dia mah. Keset ya Don? Keset ya. Sepet. Dan ini karena banyak bijinya jadi kurang diminati sama penduduk lokal ya guys ya. Ya, jadi disilangkan dengan pohon-pohon pisang yang lain. Jadi terjadilah pisang-pisang yang biasa kita konsumsi, bahkan ada yang di mall, yang di Gimana lagi bang? Kok bingung bang? Di pasar itu. Yang di mall, yang di pasar, tukang-tukang buah kayak gitu ya guys ya. Kita beruntung ya hari ini masih bisa menemukan pisang hutan yang benar-benar belum disilangkan oleh manusia, masih alami ya. Betul guys. Dan contohnya ini berbulu ya guys ya, dan ini dalamnya ada bijinya guys. Terus perbedaannya itu kecil ya, nggak besar. Itu nggak bisa besar. Bisa besar. Sebesar apa itu? Paling besar segede-gede jempol lah. Paling besar segede-gede gini. Iya. Cuman ini masih muda ya guys ya, termasuk masih muda dan belum matang. Mungkin beberapa bulan lagi kita kesini ada yang matang ya guys ya. Apa kita nyari yang matang? Bener-bener gak ada, barusan kita cek di sana udah gak ada. Dan itu masih ada jantungnya. Ya. Kemungkinan berbuah. Ini berarti kalau ini nggak ada pemiliknya yang nanam, itu tumbuh liar begitu saja ya? Ini tumbuh liar begitu saja karena ini termasuk di hutan ya guys ya, nggak ada pemiliknya. Literatur yang saya baca, ternyata pisang ini bisa tumbuh baik dari biji maupun dari tunas atau dari bonggol pisang, seperti pisang-pisang yang kita temukan di dekat rumah kita. Nah, kalau pisang ini itu bisa tumbuh baik dari tunas maupun dari biji, baik secara generatif maupun secara vegetatif. Wah, keren sekali ya pisang ini. Sepertinya dimakan sama burung, bijinya bisa jatuh kemana. Kalau generatif kan harusnya bergerombol di sana semua ya, vegetatif ya guys ya. Jadi pohon pisang ini bisa menyebar ke berbagai tempat. Ada yang di sana, ada yang di sana juga ya guys ya. Jadi benar-benar tumbuh liar. Nah, itu di atas ada juga guys ya. Dia terpisah di sini. Ini pasti nggak ada yang nanamnya ya? Karena di hutan ini pasti nggak ada yang nanam. Dan dia tumbuh sendiri dari biji-bijian yang terbawa oleh hewan ya, yang dimakan oleh hewan. Dia bisa jatuh di sini. Jadi benar-benar vegetatif, generatif ya guys ya. Kelebihannya berbiji. Kita coba cek lagi ke daerah sini ya guys ya, action. Dan seperti itu ya guys ya. Contoh yang relatif ada di sini. Dan ini jadi sendiri ya guys ya, pohon pisang. Dan mungkin untuk vlog kali ini tentang penemuan pohon pisang di hutan cukup ya guys ya. Kita nanti coba mencari lagi ke sana dan untuk episode selanjutnya. Bye bye. Kawan-kawan abang semuanya, demikian perjalanan kita kali ini ke hutan dan penemuan kita tentang pisang liar atau pisang hutan. Sampai jumpa di episode berikutnya.